Dalam aksi solidaritas bela Palestina di Silang Monas kemarin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta masyarakat tidak ragu dengan sikap pemerintah Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Lantas apa saja langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu terwujudnya gencatan senjata di Gaza, Palestina dan untuk mengakhiri kependudukan ilegal Israel di Palestina? Saya akan berbincang langsung dengan Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam, Pak Menko. Selamat malam. Baik, Pak Menko, kemarin Anda menegaskan sikap pemerintah Indonesia atas kemerdekaan Palestina. Mengapa itu perlu disampaikan kembali kepada masyarakat? Ya, sebetulnya untuk mempertegas saja bahwa sikap Indonesia tidak akan pernah berubah dalam kaitannya dengan masalah Palestina ini, dan tujuan akhir dari dukungan kita kepada bangsa dan rakyat Palestina adalah terciptanya negara yang berdaulat untuk Palestina, seperti yang sudah disepakati oleh organisasi internasional, yaitu adanya dua negara yang berkoeksistensi damai di kawasan Palestina ini. Karena itu kita ingin tegaskan sekali lagi, sikap Indonesia itu tidak akan pernah berubah. Kita khawatir jangan sampai masyarakat kemudian terbelah atau punya pendapat yang berbeda dengan sikap pemerintah, yang itu nanti hanya akan membuat di masyarakat kita menjadi tidak kompak untuk menghadapi kasus Palestina ini. Baik. Pak Menko, situasi di Gaza semakin panas, makin tidak terkendali. Bahkan sekarang Rumah Sakit Indonesia di Gaza juga sudah mulai jadi incaran karena dituding jadi tempat berlindung Hamas oleh Israel. Apa respons pemerintah Indonesia atas ancaman dari Israel tersebut? Target kita untuk yang jangka pendek memang segera dicapai gencatan senjata. Dan saya yakin Rumah Sakit Indonesia dikelola secara profesional dan betul-betul bergerak atas dasar kemanusiaan, tidak memiliki tendensi apapun, walaupun memang sikap Indonesia resmi kita menentang berbagai segala bentuk penjajahan termasuk yang terjadi di Palestina ini. Karena itu saya mohon pemerintah Israel untuk tidak menggunakan argumen-argumen yang dicari-cari, yang sebagai dasar kemudian untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan terhadap keberadaan Rumah Sakit Indonesia di Palestina ini, di Gaza ini. Hari ini Kementerian Luar Negeri kita juga menginformasikan evakuasi satu keluarga WNI gagal dilakukan karena situasi di lapangan yang tidak aman. Kalau begitu Pak Menko, apa rencana selanjutnya? Ya, terus kita akan tunggu perkembangan dan kita upayakanlah terus bisa mereka yang akan keluar dari Gaza bisa dievakuasi. Kan sebagian sekarang juga sudah berada di Mesir ya, tinggal menunggu perjalanan berikutnya ke Indonesia. Kemudian ada 3 orang yang sekarang memang memutuskan untuk tetap di Gaza karena alasan tugas-tugas kemanusiaan di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dicari jalan keluarnya. Tetapi seandainya belum bisa juga, saya mohon warga negara Indonesia yang ada di Gaza betul-betul hati-hati, menjaga dirinya sebaiknya seaman mungkin, jangan ambil risiko apapun, karena bagaimanapun tugas-tugas mulia di Gaza, terutama yang melakukan tugas kemanusiaan itu memang sangat penting, sangat berharga, tetapi nyawa masing-masing juga harus dijaga betul, karena apa artinya kalau kita mengorbankan nyawa diri kita, walaupun itu tujuannya bagus, tentu saja kita tidak akan bisa berbuat seperti yang kita harapkan. Sementara mereka yang akan menunggu evakuasi, saya mohon bersabar. Saya yakin Kementerian Luar Negeri, Bu Retno Marsudi juga terus berupaya untuk melakukan kontak-kontak, terutama yang memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintahan Israel, terutama negara-negara Timur Tengah, tetangga Israel yang mungkin bisa dimintai fasilitas untuk bisa warga negara Indonesia yang akan keluar dari Gaza bisa segera dievakuasi. Oke. Pemerintah RI juga sudah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza. Apakah bantuan itu sudah tersalurkan, Pak, atau mengalami kendala? Berdasarkan informasi, bantuan sudah sampai di Mesir dan kemarin dilepas oleh Bapak Presiden Sabtu kemarin 4 November 2023. Itu nilainya beratnya sekitar 51 ton lebih.
dan sekarang informasi terakhir sudah sampai di Mesir, sudah diterima oleh Egypt Crescent (ERC) dari pemerintahan Mesir dan di Bandara El Arish, dan kemudian nanti akan segera disalurkan ke Gaza yang perlu perjalanan sejauh 80 km. Tentu saja ini kita harap bisa segera diterima oleh mereka yang membutuhkan di Gaza. Tetapi kita tahu, Mbak Zilvia, bahwa sekarang ini ada ratusan bahkan mungkin ribuan truk yang akan masuk ke Gaza karena pintunya hanya satu, yaitu di Rafah, dan sebelum masuk ke lewat Rafah itu justru harus masuk dulu ke wilayah aman, wilayah Israel untuk diperiksa, untuk meyakinkan bahwa memang semua barang yang masuk itu adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi agak ruwet ini memang prosesnya. Karena ada ratusan, katanya ribuan kendaraan angkut logistik ini yang macet di Rafah itu. Oke, baik. Pak Menko, Kemenham juga saat ini sedang membahas rencana pengiriman kapal rumah sakit TNI ke Palestina. Kapal rumah sakit, ya. Iya, bagaimana supaya rencana ini bisa segera dieksekusi, Pak? Saya rasa sudah bergerak ya kapal, dan itu standar internasional memang untuk operasi-operasi militer berstandar internasional. Kita harapkan beberapa hari bisa nyampe di lokasi. Saya tidak tahu nanti bagaimana itu bisa bersandar di mana, kemudian bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada korban-korban di Gaza. Itu secara teknis nanti coba akan saya bicarakan dengan Pak Menhan yang memiliki prakarsa untuk mengirim kapal kita. Saya tahu kapal ini cukup bagus, representatif lah kalau untuk melayani korban-korban di Gaza ini, karena itu standarnya standar kapal tempur yang internasional. Oke, terakhir Pak Menko, bagaimana perkembangan lobi Indonesia dan juga negara-negara lain untuk mempercepat gencatan senjata di Palestina, dan lebih jauh lagi lobi supaya perjuangan memerdekakan Palestina dari Israel ini bisa segera terwujud? Saya tidak berada di dalam kapasitas untuk menjelaskan itu ya. Saya kira Bu Menlu lebih menguasai masalah. Tetapi intinya kita terus intensif menjalin diplomasi karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan pemerintahan Israel, maka kita menjalin komunikasi dengan negara-negara sahabat Indonesia yang kebetulan memiliki hubungan dengan Israel, bagaimana supaya tujuan dari kemerdekaan Palestina itu bisa dicapai betul dalam waktu yang cepat agar konflik berkepanjangan ini tidak terus berlanjut dan mengorbankan banyak penduduk sipil yang tidak berdosa. Kemudian yang kedua, yang terakhir, tentu saja gencatan senjata ini yang harus segera diakhiri, segera dilakukan agar penyerangan yang membabi buta yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel ini bisa segera berakhir. Baik, kalau begitu kita suarakan terus agar segera terjadi gencatan senjata di Gaza, Palestina. Terima kasih Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.